bawah lagi 2 juta. Terus cara angsurannya itu, pembayaran angsurannya itu terbagi dua juga. Ada yang bulanan, ada yang istilah grace period. Grace period itu dari hasil panen tak, ada yang bilang biasa panen kan 6 bulan, ada yang juga 1 tahun. Itu kita bisa kasih seperti itu kalau kita lihat juga dari usahanya. Kalau pertanian ini biasa 1 tahun 2 kali panen Pak ya. Jadi kita kasih dia 6 bulan. Terus kur juga ini jenis penggunaannya terbagi dua Pak. Ada istilah investasi dengan modal kerja. Kalau investasi misalnya Bapak membeli lahan atau mau beli peralatan. Kalau untuk modal kerja kita bisa biayai di seperti pembelian pupuk. Apalagi pembelian sekarang kan udah subsidinya sudah mulai dikurangi. Di bawah bisa ambil kredit kur. Kalau jangka waktunya untuk investasi itu kita sampai 5 tahun. Kalau untuk modal kerjanya cuma 3 tahun Pak ya. Jadi beda nih kalau kita pembelian aset sama untuk putaran modal kerjanya. Kredit kur itu ada dua istilah, mikro sama kecil. Jadi kalau tadi itu mikro untuk investasinya 3 tahun, kalau kecil itu dia 5 tahun, kalau modal kerjanya 4 tahun. Untuk persyaratannya itu yang kur mikro itu cuma KTP, surat nikah, kartu keluarga, dengan surat keterangan usaha dari desa. Itu plafonnya sampai 25 juta. Untuk 25 juta ke atas sampai 500 itu kita pakai istilah IDB. IDB itu kita mengurus di kantor Sintak. Itu pun kalau persyaratannya tadi itu yang berbeda dari mikro dan kecil itu hanya di IDB Pak ya. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu ini mungkin kebutuhannya kira-kira berapa Pak? 25 ya? Pupuk Pak ya? Ya, jadi itu cuma surat keterangan dari kelurahan saja. Tidak perlu lagi ini kan agak ribet Pak ya. Tapi kalau Bapak punya usaha untuk pembelian misalnya untuk traktor, itu kan besar biayanya Pak ya. Baru kita urus di Sintak untuk izin usahanya. Adapun kalau 25 juta itu kita tidak pakai jaminan. Apa jaminan? Kecuali 25 juta ke atas baru kita pakai jaminan sertifikat. Cuma begini Pak, kalau Bapak pernah ambil kredit kur di bank lain, sama-sama kur Pak ya, terus mau bermohon di bank Sulsel untuk kur juga, itu kita tidak bisa take over. Jadi kredit kurnya untuk di bank lain itu kita harus selesaikan dulu, baru kita bermohon di bank Sulsel. Dan itu kalau untuk mikronya itu per orang cuma 75 juta Pak. Jadi misalnya Bapak pernah ambil sampai 75, itu sudah tidak bisa nih Pak, kecuali Bapak alihkan ke kur kecil, itu baru bisa kita tambahkan. Karena begini Pak, Bapak juga bisa bilang saya belum pernah ambil, padahal sudah ambil Pak, terus ke bank Sulsel saya tidak pernah ambil, itu akan ketahuan Pak, karena ini kur kita akan daftarkan di kementerian secara online, jadi semua bank itu tahu. Kalau Bapak bilang tidak pernah, tapi pas kita cek, karena pada saat permohonan Bapak masuk, kita akan daftar ke kementerian. Sudah pernah menggunakan fasilitas tersebut, pasti akan ditolak. Jadi kalau Bapak sudah pernah fasilitas kur, lebih baik jujur ke bank tolak, saya sudah pernah, supaya kita bisa carikan jalan. Terus Bapak juga pernah ambil kredit selain kur Pak ya, misalnya di bank lain, tapi bukan kur. Itu bisa kita kasih kur ke bank Sulsel. Itu tidak akan terbaca untuk di kementerian, karena beda, bukan sama-sama kur Pak ya. Kalau sama kur itu yang ditolak. Jadi kalau misalnya kita pernah ambil kredit bisa kita modal kerja biasa, terus ambil pada saat pencairan tidak pergi lunasi dengan kredit kur yang bank Sulsel kasih, itu kita bisa sediakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada nanti sesi pertanyaan, kita bisa bertanyakan di berikutnya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.